Shalom Bapak Tuhan, kembali lagi di Devotion. Pada hari ini kita sudah masuk di bulan November dengan tema yang baru, yaitu I choose to praise. Saya memilih untuk mengucap syukur. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta hikmat daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menegur kita, Tuhan sendiri yang mengingatkan kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami ada, itu tidak lepas dari kuasa perlindungan-Mu yang begitu sempurna. Dan kalau hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu lah yang menegur kami. Sebab kami percaya Tuhan, di saat firman-Mu menegur kami, maka kehidupan kami diubahkan, kehidupan kami dimerdekakan, dan kehidupan kami dipulihkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Nah Bapak Ibu, bulan November ini tema kita adalah I choose to praise. Saya memilih untuk bersyukur. Nah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan yang namanya sebuah pilihan. Kita bisa memilih yang baik, kita bisa memilih yang buruk. Kita bisa memilih untuk mengucap syukur, atau kita bisa memilih untuk bersungut-sungut. Nah pilihan ada di tangan kita. Tetapi kalau kita orang-orang percaya, kita yang mengenal Tuhan, selalu memiliki pengharapan yang baru, tentu saja kita akan memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita bersyukur bukan karena kondisi keadaan kita, tapi kita bersyukur sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita semua. Nah, mengapa kita harus memilih untuk bersyukur? Meskipun mungkin kalau kita melihat situasi keadaan, penyakit yang begitu banyak, keadaan yang masih belum tenang, perang yang masih berkelanjutan, ekonomi yang masih buruk. Mengapa? Pertama Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan pada hari ini, kita mengucap syukur, kita memilih untuk bersyukur karena kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Bapak Ibu dan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan? Bapak Ibu sadar nggak bahwa Bapak Ibu dan saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan? Bulan depan kita akan memperingati hari Natal, yaitu bulan Desember, di mana Yesus lahir ke dalam dunia. Tujuannya lahir cuma satu Bapak Ibu, yaitu untuk mati di atas kayu salib untuk setiap kita semua. Saya yakin kalau Bapak Ibu punya anak, kalau Bapak Ibu memperlihatkan masa depan, atau Bapak Ibu mengatur atau membimbing mereka, pasti ingin anak ini menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang sukses, menjadi berkat. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, anak itu yang begitu lucu, disiapkan hanya untuk mati untuk setiap kita semua. Bukankah itu tanda bahwa Dia sangat mengasihi kita? Nah hari ini saya akan menyampaikan dari Mazmur 136 ayat 1-3. Nah kasih-Nya tidak pernah gagal karena kebaikan-Nya yang kekal. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kasih-Nya tidak pernah gagal karena kebaikan-Nya yang kekal. Mazmur 136 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ditulis banyak sekali berurutan dalam Mazmur 136. Mengapa demikian? Karena saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu terus menerus dan selama-lamanya, seperti air yang mengalir, yang tidak akan pernah habis, yang selalu memperbaharui setiap kita. Nah dalam ayat yang pertama dikatakan sebab Ia baik. Kata Ia baik diambil dari kata tobe. Nah kata tobe artinya apa? Bukan hanya baik, tetapi menyenangkan. Ya, jadi dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia menyenangkan. Ya, selain tobe, selain menyenangkan, yaitu unggul, bernilai, pantas, sejahtera, benar, bermanfaat, bahagia, makmur. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Ia menyenangkan, Ia unggul, Ia bernilai, Ia pantas dimuliakan, Ia yang memberikan sejahtera, Ia yang benar, Ia yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan, Ia yang memberikan bahagia, dan Ia yang memberikan kemakmuran. Nah hal yang unik lagi, kata tobe bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk bagi indera kita sendiri, tetapi bagi dunia. Nah Bapak Ibu, Yesus baik bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi Yesus baik untuk semua orang.
tanpa terkecuali. Karena itu Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan bagi orang Kristen, bukan bagi orang yang percaya, bukan bagi orang yang bertobat, tetapi bagi dunia. Hari ini Bapak Ibu ada sebuah kabar gembira bahwa Tuhan mengasihi setiap kita semua. Karena itu Billy Graham berkata, Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ia baik dalam musim-musim terbaik kita maupun yang terburuk. Dia tetap baik meskipun kita menghadapi sebuah rintangan. Yang kedua Bapak Ibu, kasihnya tidak pernah gagal karena dia sendirilah sumber keajaiban. Kalau sesuatu yang mungkin, ya biasanya kita akan berusaha mengatasinya. Tetapi kalau sesuatu yang tidak mungkin, kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Kita perlu keajaiban daripada Tuhan. Sebab saya percaya bahwa dialah sumber hikmat, dialah sumber keajaiban, dialah sumber kreativitas dalam kehidupan kita. Mazmur 136 ayat 4-5 berkata seperti ini. Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah Bapak Ibu, dia yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi terjadi bukan karena sebuah kecelakaan. Beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu Bapak Ibu, seorang ilmuwan mengatakan bahwa ada Big Bang Theory. Artinya apa? Bahwa dunia ini terbentuk secara kebetulan, secara kecelakaan. Ya, seumur hidup saya pernah kecelakaan Bapak Ibu, saya patah tulang di sini gitu ya. Seumur hidup saya yang namanya kecelakaan tidak mungkin Bapak Ibu indah, betul ya? Ya, barusan ini saya lihat di sebuah YouTube gitu ya, ada sebuah kecelakaan yang begitu besar, yaitu di tol karena ada rem blok. Nah, kalau kita melihat kecelakaan itu, kita melihat aduh berantakan, kasihan, rusak, banyak yang luka-luka dan sebagainya. Nah, mana mungkin kalau dunia ini terjadi karena kecelakaan begitu indah, begitu teratur. Ya, ikan ada di laut, burung ada di udara, ya laut dan daratan terpecah. Bagaimana ada pagi, ada siang, ada malam, bagaimana ada hujan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Karena itu saya percaya bahwa dialah yang menjadikan langit dan bumi. Beberapa waktu yang lalu juga seorang ilmuwan mengatakan bahwa matahari akan ada waktunya. Sebentar lagi matahari akan hilang, lenyap karena kehabisan energi. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya tinggal di kota Surabaya, di keluarga Allah Blessing di kota Surabaya. Ya, Surabaya tambah panas tambah hari gitu ya. Tambah panas Bapak Ibu, tidak sepanas yang dulu-dulu. Yang mengartikan apa? Bahwa energi dari matahari yang Tuhan ciptakan, semuanya ini ditompang oleh keajaiban Tuhan. Nah, kalau dunia ini diciptakan begitu indah, saya percaya orang-orang yang berharap kepada dia selalu diberikan rancangan yang indah, rancangan damai yang sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, Santo Augustine berkata keajaiban Tuhan lebih dekat daripada nafas kita. Ya, keajaiban Tuhan lebih dekat dari nafas kita. Ia menciptakan dunia dengan kuasa yang sama. Ia bekerja dalam hati kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kasihnya tidak pernah gagal karena kasih setianya tidak berkesudahan. Mazmur 136 ayat 23-24. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Ya, percayalah Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia jatuh pun tidak akan sampai dengan tergeletak. Sebab tangan kanan Tuhan yang selalu membawa kepada kemenangan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. 24. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kehebatan kita, oleh kekuatan kita. Karena dia adalah kasih. Karena itu Bapak Ibu, Luther berkata di dalam segala ciptaan ada tanda-tanda keajaiban Tuhan yang menakjubkan, mengingatkan kita akan kasihnya yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, di dalam aspek kehidupan kita, kalau ada benda bergerak, kalau ada yang bernafas, kalau ada sesuatu yang diciptakan, seharusnya mengingatkan kita bahwa dia ada. Karena dia ada sebelum semuanya ada, dan dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pilihlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kasihnya tidak pernah gagal.
Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini. Ingatkan mereka Tuhan di tengah kesusahan, di tengah situasi yang mereka hadapi, untuk selalu mengucap syukur. Sebab kami percaya di saat kami menaikkan syukur di hadapan-Mu, Engkau selalu adalah Tuhan yang selalu membawa keajaiban dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melampaui kekuatan kami. Sebab Engkau setia dan Engkau selalu memberikan kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah, Engkau berikan terobosan. Yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, Engkau berikan breakthrough daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.